Bayangkan sebuah pesawat raksasa melintas di langit dengan suara menggelegar, membawa kekuatan yang mampu mengubah arah sejarah hanya dalam hitungan menit. Inilah Tupolev Tu-160, bomber strategis kebanggaan Rusia yang tidak diciptakan untuk terlihat ramah, tetapi untuk memastikan satu hal: siapapun yang mempertimbangkan perang harus siap menghadapi konsekuensi yang menghancurkan. Tu-160 lahir dari salah satu periode paling menegangkan dalam sejarah manusia, yaitu Perang Dingin. Saat Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba membangun persenjataan nuklir, keseimbangan kekuatan menjadi segalanya. Kedua pihak memahami bahwa perang langsung bisa berakhir dengan kehancuran global. Karena itu, lahirlah doktrin deterrence, sebuah konsep brutal yang berpegang pada logika sederhana. Jika dua kekuatan sama-sama mampu saling memusnahkan, maka tidak ada yang cukup berani untuk memulai konflik. Dari pemikiran inilah Tu-160 diciptakan, bukan hanya sebagai pesawat pengebom, tetapi sebagai penjaga keseimbangan ketakutan dunia. Sejak awal, tujuan utama bomber ini bukan sekedar menjatuhkan bom, melainkan menjadi bagian penting dari nuklir triad Rusia. 3 pilar kekuatan nuklir yang terdiri dari rudal balistik darat, kapal selam nuklir, dan bomber strategis. Peran bomber dalam triad ini sangat unik karena memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki rudal balistik. Jika misil yang diluncurkan tidak bisa ditarik kembali, bomber masih dapat dipanggil pulang atau dialihkan. Namun di balik fleksibilitas itu, terdapat fungsi yang jauh lebih mengerikan, memastikan Rusia tetap memiliki kemampuan membalas bahkan setelah terkena serangan pertama. Kemampuan ini dikenal sebagai second strike capability, dan justru inilah yang membuat musuh berpikir ribuan kali sebelum bertindak. Secara fisik, Tu-160 adalah definisi dominasi udara. Ia merupakan bomber terbesar dan tercepat yang masih beroperasi hingga hari ini, mampu melesat lebih dari Mach 2 atau 2 kali kecepatan suara. Ketika banyak pesawat modern mengandalkan teknologi siluman, Tu-160 memilih pendekatan berbeda, kecepatan brutal dan daya hancur masif. Desain sayap variabelnya memungkinkan pesawat ini beradaptasi dengan berbagai fase penerbangan. Sayap dibuka lebar untuk efisiensi saat jelajah jarak jauh, lalu disapu ke belakang ketika saatnya berlari menembus langit dengan kecepatan tinggi. Tu-160 tidak mencoba bersembunyi, ia datang dengan kekuatan yang sulit diabaikan. Namun kekuatan Tu-160 tidak berhenti pada kecepatannya. Pesawat ini mampu membawa puluhan ton persenjataan, termasuk rudal jelajah nuklir maupun konvensional dengan tingkat presisi tinggi. Satu bomber saja dapat menyerang banyak target sekaligus, menciptakan efek kejut yang sulit ditandingi. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah kemampuannya melakukan stand-off strike, yaitu menyerang dari jarak ribuan kilometer tanpa harus memasuki wilayah udara musuh. Dalam skenario modern, musuh mungkin bahkan tidak pernah melihat pesawatnya di radar. Mereka hanya menyadari serangan ketika rudal sudah mendekat terlalu cepat untuk dihentikan. Jangkauan Tu-160 semakin memperkuat reputasinya sebagai predator global. Tanpa pengisian bahan bakar, pesawat ini dapat terbang sekitar 12.000 km, dan dengan aerial refueling, jaraknya bisa diperpanjang hingga mendekati tak terbatas. Kemampuan ini memberi Rusia apa yang disebut sebagai power projection, kekuatan untuk menjangkau dan mempengaruhi konflik di hampir seluruh penjuru dunia. Tidak banyak negara yang memiliki kapasitas seperti ini, dan dalam geopolitik, kemampuan menjangkau sama penting dengan kemampuan menghancurkan. Menariknya, Tu-160 bukan sekedar relik dari masa lalu. Ketika banyak negara memilih memensiunkan bomber era lama, Rusia justru memodernisasi dan bahkan memproduksinya kembali. Varian Tu-160M dan M2 menghadirkan avionik digital, radar yang lebih kuat, sistem navigasi presisi, serta mesin generasi baru yang lebih hemat bahan bakar.
Strategi ini menunjukkan pendekatan pragmatis, menggabungkan platform yang sudah terbukti dengan teknologi modern seringkali lebih cepat dan efektif daripada merancang pesawat baru dari nol. Hasilnya adalah bomber yang terlihat seperti warisan perang dingin, tetapi beroperasi dengan otak abad 21. Reputasi luar biasa Tu-160 sempat membuat beberapa negara dikabarkan tertarik. China disebut ingin mempelajari konsep bom berjelajah jarak jauh, sementara India secara teori memiliki hubungan pertahanan yang cukup dekat dengan Rusia untuk mempertimbangkan platform semacam itu. Dunia bahkan pernah dikejutkan ketika Tu-160 mendarat di Venezuela hanya beberapa jam penerbangan dari wilayah Amerika Serikat, sebuah langkah yang langsung memicu perhatian global. Namun pada akhirnya, tidak satupun negara dapat memilikinya. Tu-160 bukan produk ekspor. Ia terlalu strategis, terlalu terikat dengan doktrin nuklir, dan terlalu berharga untuk dilepas. Jika jet terbang adalah komoditas militer, maka Tu-160 adalah mahkota, simbol kekuatan yang hanya dimiliki, bukan ditawarkan. Dalam operasi tempur nyata, Rusia sangat berhati-hati menggunakan bomber ini. Tu-160 bukan alat untuk perang kecil atau konflik taktis. Ia hanya dikerahkan ketika pesan yang ingin disampaikan harus terdengar hingga ke seluruh dunia. Debut tempurnya terjadi dalam Perang Suriah, ketika Rusia meluncurkan rudal jelajah jarak jauh ke target ISIS langsung dari wilayah udaranya sendiri. Serangan itu bukan soal efektivitas militer, tetapi juga demonstrasi kemampuan Global Strike, sebuah pengumuman bahwa bomber ini bukan sekedar pajangan kekuatan. Perannya kembali terlihat dalam konflik Ukraina. Lagi-lagi Tu-160 tidak perlu menembus wilayah berbahaya. Ia menyerang dari jarak aman, mentargetkan infrastruktur strategis sambil tetap berada di luar jangkauan banyak sistem pertahanan udara. Langkah ini menunjukkan bagaimana Rusia dapat meningkatkan tekanan tanpa mempertaruhkan salah satu aset paling berharganya. Sama menariknya adalah konflik-konflik di mana Tu-160 tidak muncul sama sekali. Konflik Chechnya, konflik Georgia tahun 2008, dan berbagai operasi regional lainnya dianggap tidak cukup besar untuk melibatkan bomber strategis ini. Logikanya dingin namun jelas, senjata tingkat global tidak dipakai untuk pertempuran skala kecil. Di luar medan perang, Tu-160 sering menjalankan patroli jarak jauh mendekati wilayah NATO. Setiap kali itu terjadi, respons Barat hampir selalu cepat. Jet terbang dikerahkan, radar diaktifkan, dan sistem pertahanan ditingkatkan. Tanpa satu tembakan pun, Rusia sudah berhasil memaksa lawannya mengeluarkan sumber daya besar. Inilah kekuatan psychological deterrence, kemenangan yang diraih bahkan sebelum konflik dimulai. Tidak mengherankan jika Barat memandang Tu-160 dengan campuran kewaspadaan dan rasa hormat. Kombinasi kecepatan, jangkauan antar benua, kapasitas senjata besar dan kemampuan nuklir membuat satu penerbangan saja cukup untuk mengubah kalkulasi strategis. Pada akhirnya, Tu-160 bukan hanya mesin perang, ia adalah instrumen politik, simbol status kekuatan besar, dan pengingat bahwa perdamaian modern seringkali dijaga bukan oleh kepercayaan, melainkan oleh ketakutan terhadap konsekuensi.